Amerika Serikat kembali membuat heboh dengan mencari masalah dengan China dan Uni Eropa. Namun keputusan aneh mereka justru berbalik merugikan negara sendiri. Donald Trump banyak dikecam karena terus berhutang dan membuat ekonomi AS anjlok. Bahkan penurunan ini diprediksi bakal terus berlanjut hingga 2026 mendatang. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Blunder besar Trump naikkan tarif impor baja aluminium. Amerika Serikat kembali membuat kebijakan aneh di bawah kepemimpinan Donald Trump. Presiden ke-47 AS itu masih ngotot memberlakukan kebijakan tarif meski ditentang satu dunia. Terbaru dirinya kembali menaikkan impor baja dan juga aluminium. Dari yang semula cuma berkisar 25% mendadak dilipat gandakan menjadi 50%. Keputusan ini disebut sebagai blunder fatal yang dilakukan politikus Partai Republik tersebut. Pasalnya, negeri Paman Sam sendiri masih membutuhkan pasokan baja dan aluminium dari negara lain. Sepanjang tahun 2024 saja, mereka telah membeli baja sebanyak 26,2 juta ton. Hal tersebut membuat Amerika jadi pengimpor baja terbesar di dunia. Adapun pasokan tersebut berasal dari sejumlah negara di berbagai wilayah. Sebut saja para tetangga seperti Kanada dan Meksiko yang memasok 40% kebutuhan baja AS tahun lalu. Di sisi lain, kebijakan nyeleneh Trump juga merugikan Uni Eropa. Sejumlah negara benua biru seperti Jerman dan Belanda juga termasuk penyuplai baja Amerika. Meski terus digembosi sang rival, Uni Eropa justru senantiasa bersikap tenang. Organisasi supranasional ini bahkan berani menurunkan ego dengan membuka negosiasi. Sayangnya, itikat baik benua biru itu malah dimanfaatkan oleh Trump. Politikus 78 tahun ini memaksa proses perundingan berjalan alot dengan sikap bebalnya. Alih-alih menyetujui usulan UE, pria berambut pirang itu malah mengancam bakal menerapkan tarif lebih tinggi. Tarif 50% yang semula menyasar baja kini akan diterapkan ke semua barang Eropa. Namun hal tersebut justru nggak digubris oleh para perwakilan benua biru. Pasalnya, siasat tersebut sengaja dilakukan Trump untuk menebar ancaman belaka. Balasan sadis Uni Eropa. Tindakan serambangan Amerika Serikat langsung dikecam habis-habisan petinggi Uni Eropa. Mereka menyayangkan sikap Donald Trump yang terus menghalangi proses negosiasi. Para pentolan benua biru benar-benar bingung dengan aksi pria berambut pirang tersebut. Pasalnya, negosiasi yang terjadi sejatinya bisa membuka ruang keberlanjutan untuk hubungan AS dan Eropa. Terlebih lagi, mereka bukanlah satu-satunya pihak yang dirugikan. Alasannya karena pengenaan tarif ini juga berdampak buruk bagi permintaan produk domestik di Amerika. Tingginya tarif berpotensi membuat sejumlah negara importir angkat kaki. Alhasil, Uni Eropa pun keheranan dengan sikap sembrono AS yang hobi menyusahkan dirinya sendiri. Pada akhirnya, organisasi supranasional ini langsung berambisi membalas tindakan Amerika. Bahkan Olof Gilles selaku juru bicara Komisi Eropa mengaku bakal mempercepat serangan balasannya. Komisi Eropa saat ini sedang menyelesaikan konsultasi mengenai langkah-langkah penanggulangan yang diperluas. Jika tidak ada solusi yang dapat diterima bersama, keputusan Uni Eropa akan secara otomatis aktif lebih awal jika keadaan mengharuskannya. Ujar Gilles. Negeri Paman Sam kian terpuruk usai dipojokkan mati-matian oleh Kanada. Negara tetangga AS ini nggak terima karena ikut dirugikan buntut kebijakan nyeleneh Donald Trump. Salah satunya datang dari Serikat Pekerja United Steelworkers Kanada. Menurut mereka, langkah di luar nalar Trump bakal berdampak langsung kepada industri dan pekerja di negeri Maple. Tuntutan serupa juga dilontarkan Candice Lang selaku Presiden Kamar Dagang Kanada. Menurutnya, gebrakan negeri Paman Sam bertentangan dengan prinsip keamanan ekonomi di Amerika Utara. Memutus rantai pasokan lintas batas yang efisien, kompetitif, dan andal seperti yang kita miliki dalam baja dan aluminium memerlukan biaya besar bagi kedua negara, ujar Candice. China naik darah ancam keras Amerika. Setelah itu, Amerika Serikat mendapat ancaman serius dari negara rival China. Baru-baru ini, negeri Paman Sam membuat emosi negara tirai bambu dengan tuduhan yang kurang mendasar. Amerika Serikat menyebut China telah mengusik kedaulatan di kawasan Indo-Pasifik. Pete Hegseth selaku Menteri Pertahanan Paman Sam bahkan memprovokasi negara saudara Taiwan. Hegseth meminta Taiwan untuk segera mengambil tindakan serius di kawasan tersebut.
Dia menilai China telah mengancam kawasan Indo-Pasifik dan menguasai sebagian besar wilayahnya. Selain itu, Hegseth juga memprovokasi negara sekitar khususnya Asia Tenggara untuk mengusir China. Pernyataan dari sang Menteri Pertahanan Amerika tersebut mendapat respons serius dari China. Melalui juru bicaranya, China menuding balik Amerika Serikat sebagai negara perusak perdamaian. Negeri tirai bambu menilai hal ini bisa menimbulkan gejolak perdamaian dan stabilitas Asia Pasifik. Masalah Taiwan sepenuhnya merupakan urusan dalam negeri China. Tidak ada negara yang berhak ikut campur. Bukti kelicikan Amerika di kawasan Asia Pasifik sudah sangat terlihat jelas. Amerika Serikat bahkan menempatkan senjata ofensif di kawasan Laut China Selatan. Akibat kejadian ini membuat China murka besar dan berencana membalasnya lewat perang ekonomi. Negeri tirai bambu akhirnya memperketat ekspor logam ke Amerika Serikat. Langkah ini diambil merespons tindakan negeri Paman Sam yang melarang ekspor suku cadang mesin jet ke China. Efek pembatasan logam mulia terasa di sejumlah pabrik besar Amerika. Sebut saja pabrik Ford di Chicago yang terpaksa tutup sementara karena kekurangan komponen logam. Kekhawatiran terhadap pasokan logam jarang tanah sangat nyata, kata analisis rantai pasok Corey Combs. Buat ekonomi Amerika makin anjlok. Melesunya industri teknologi perlahan mulai berdampak ke sektor ekonomi Amerika Serikat. Laju pertumbuhan ekonomi negeri Paman Sam bahkan merosot gak seperti tahun-tahun sebelumnya. Terbukti nilai tukar dolar terus-menerus melemah dalam beberapa hari terakhir. Bank of America atau BOFA memperingatkan potensi dolar bakal terus anjlok di sepanjang musim panas. Ketidakpastian kebijakan di berbagai sektor masih tinggi. Banyak perusahaan menunda perekrutan dan investasi hingga situasi menjadi lebih jelas, kata Athanasios Varoufakis. Di sisi lain, OECD meramalkan ekonomi Amerika hanya menyisakan 1,6% saja di tahun ini. Bahkan di tahun 2026 nilainya terus menurun hingga 1,5% saja. Organisasi pembangunan ekonomi ini mengklaim penurunan disebabkan karena sejumlah faktor. Yang paling utama adalah ketidakpastian kebijakan tarif Donald Trump. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi menjadi melambat hingga penyusutan negara kerja federal. OECD menilai wilayah Amerika menjadi wilayah yang paling lambat pertumbuhannya. Terkonsentrasi di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sementara sebagian besar ekonomi lain mengalami penyesuaian penurunan yang lebih ringan. Tulis OECD. Kekacauan ekonomi yang melanda dikhawatirkan bakal terus meluas oleh konglomerat Amerika. Ray Dalio meminta Donald Trump untuk stop menambah hutang yang bisa mengganggu keseimbangan. Amerika Serikat memiliki terlalu banyak utang. Negara ini tidak bisa terus menambah utang seperti cara operasionalnya saat ini. Tegas Diallo lewat Instagram pribadinya. Sebagai informasi utama, Amerika Serikat per Maret 2025 mencapai 36,21 triliun dolar atau 593.000 triliun rupiah. Diallo menyarankan Trump untuk memperbanyak kerjasama dengan sejumlah negara. Jadi begitulah cerita tentang Amerika Serikat yang makin sengsara diakali China dan Uni Eropa. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?